lazima sabra ala hadzal wajh, kata Allah. Akramallahu bihusnil khuluq. Barang siapa yang mereka itu bisa sabar terhadap setiap perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia itu akhlak yang bagus. Orang bisa sabar, pembawaannya kalem, enggak dikit-dikit emosi, dikit-dikit meluapkan apa yang ada di pikirannya. Tenang dulu. Itu insya Allah Allah akan memberikan kepada dia itu akhlak yang bagus. Tapi kalau orang itu emosian, dikit-dikit emosi, jadi penyakit. Jadi penyakit, kemudian kalau orang sudah emosi, akhirnya tidak memperdulikan akhlak lagi. Sama yang tua, lebih tua, akhirnya justru kurang ajar. Nggak ada akhlaknya lagi. Kemudian dikatakan yunadi munadin yaumal qiyamah. Yunadi munadin yaumal qiyamah. Liyakum man ajruhu 'ala Allah fayakumuna al'afuna 'anin nas. Dikatakan pula kelak di hari kiamat akan ada panggilan. Di hari kiamat itu akan ada panggilan yang mana menyerukan untuk memberikan piagam penghargaan kepada seseorang. Jadi piagam khusus, penghargaan khusus kepada seseorang. Akhirnya di situ fayakumunal afuna 'anin nas. Akhirnya bangkitlah di hari kiamat tersebut menerima daripada piagam ataupun penghargaan tersebut, yaitu seseorang yang dia itu suka memaafkan kepada manusia. Enggak ada dendam, enggak ada iri, enggak ada hasud, enggak ada saling membenci. Ini akan mendapatkan piagam khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu enggak gampang, sabar itu berat. Kenapa? Pahalanya surga. As-sabir wa syakir fil jannah. Orang yang sabar dan orang yang mau bersyukur itu adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengajarkan, Rasulullah itu di dalam Maulid Tiba dikatakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah kalau diganggu, beliau itu selalu memaafkan. Kalau diganggu beliau itu memaafkan, tidak membalas. Kita kadang di chat orang aja disindir sudah emosi, disindir emosi, didatangi orangnya, ketimpasankah kita? Ini sudah ada sifat rahmat akhirnya. Sabar dulu. Rasulullah aja sampai diludahi, kita nggak pernah diludahi orang. Kok sampai seperti itu? Ini berarti tidak punya kesabaran. Kini mau jadi penghuni surga, nggak bisa. Penghuni surga itu orang yang punya kesabaran. Kalau kita mau bersabar, insya Allah surga menjadi milik kita. Jika dipancing, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Dipancing ataupun dipanasi, dikompori, dicutik kalau katanya orang Jawa. Apa ya? Kayak di panas-panasi gitu loh. Itu diam. Enggak usah ngeladeni, enggak usah dijawab. Jadi, ada orang ini cuma provokator aja ini. Enggak usah dijawab, enggak usah diladeni. Itu sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadid bisyura'ah. Laisa syadid bisyura'ah. Orang yang perkasa, orang yang kuat itu, orang yang hebat, itu bukanlah orang yang ahli gulat. Mayweather. Kemudian apa lagi? Tinju Mike Tyson. Bukan. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang hebat, orang yang perkasa itu bukan itu. Ahli tinju, ahli gulat. UFC. Orang ini ditakuti, Beb. Di apa? Di kampung ini waktunya banyak. Ini kalau ada orang yang tengkar sama ini, tidak ada yang berani. Bukan yang seperti itu. Innamasyadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang hebat, orang yang perkasa, itu adalah may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa
mengendalikan daripada nafsunya ataupun amarahnya ketika dia dalam keadaan marah. Mau marah, Allah, diam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau marah sama istri, diam, tahan, kendalikan. Kemudian astagfirullah, baca istighfar, wudu, wudu. Jadi nggak sampai emosi. Kemudian ada dengar kabar yang nggak nyenangkan tentang dirinya, tahan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wudu. Ini nasihat buat kita semua, saya ataupun yang lainnya semua. Wudu, baca istighfar, baca zikir supaya dikasih ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jadi orang yang hebat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika sedang marah. Jarang orang yang bisa. Kalau sudah kadang orang emosi langsung diluapkan. Bahkan nggak jarang suami istri cerai gara-gara apa? Sekali emosi langsung cerai. Tahan. Astagfirullahaladzim, keluar rumah, berjauh dulu. Berjauh, jangan sampai ngelihat saling berpandangan dulu. Akhirnya tambah emosi, setan masuk di situ. Bahaya. Jadi orang yang hebat itu kata Rasulullah, orang yang bisa mengendalikan daripada hati. Ini fungsinya kita hadir di majelis, dapatkan nasihat, itu insya Allah bisa membersihkan hati.